Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali di tempat yang mubarakah ini dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian kitab Fathul Mu'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas faslun fil adzani wal iqamah, yaitu tentang azan dan iqamah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, jadi pasal fil azani wal iqamah, yaitu tentang azan dan iqamah. Huma lugatan. Jadi azan dan iqamah itu menurut lugah artinya al-i'lamu, itu pemberitahuan. Jadi azan ge dalam rangka memberitahukan. Wa syar'an, sedangkan menurut syarat ma urifa minal alfazi al-mashhurati fihima, yaitu bacaan berupa kalimat-kalimat yang masyhur diketahui dalam azan dan iqamah, yaitu kalimat Allahu Akbar dan seterusnya. Wal aslu fihima al-ijtima'u al-masbuku bi ru'yati Abdillah bin Zaidin nil mashurati lailatan tasawaru fima yujma'un nas. Jadi dasar hukum azan dan iqamah adalah ijma' yang didahului oleh impian Abdullah bin Zaid yang masyhur di suatu malam, di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk bermusyawarah mengenai cara mengumpulkan manusia untuk menunaikan salat. Jadi impian tersebut sesuai dengan turun wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketetapan hukum tersebut adalah berdasarkan wahyu, bukan impian itu. Ya. Jadi poda pawara impian Abdullah bin Zaid ke, tapi sepoda kaina ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya kama fi sunani Abi Dawud an Abdillah annahu qala lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yu'malu liyutraba bihi linnasi lijam'is salah tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi wa qultu ya Abdallah atbi'un naqusa. Jadi impian tersebut seperti yang termaktub di dalam kitab Sunan Abi Dawud, bahwasanya dari Abdullah, dia berkata, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memukul lonceng untuk mengumpulkan manusia agar menunaikan salat, di tengah-tengah saya tertidur melintaslah seorang laki-laki yang membawa lonceng di tangannya. Maka saya berkata kepadanya, wahai hamba Allah, apakah lonceng itu
akan saudara jual, katanya. Faqal wa ma tasnahu bi? Faqultu nad'u bihi ila salati. Qal aw la adulluka ala ma huwa khairun min zalika. Ia menjawab, akan saudara gunakan apa lonceng? Saya pun menjawab, saya akan menggunakannya untuk memanggil manusia agar menunaikan salat. Ia berkata, maukah saudara aku tunjukkan cara yang lebih baik dari itu? Ya. Fakultu lahu, bala. Saya menjawab, ya tentu mau dong. Ya, bala. Faqala taqulu Allahu akbar ila akhiri azan. Saya menjawab mau dan terima kasih. Faqala, ia pun lalu berkata, ucapkanlah kul taqulu Allahu akbar dan seterusnya sampai akhir lafal azan. Itu pula diajarkan oleh orang tersebut dalam mimpinya. Summa stahara anni ghaira ba'idin summa qala fataqulu idza kumta ila salati Allahu akbar ila akhiri iqamah. Kemudian dia pergi meninggalkan saya, dia begitu jauh, tidak begitu jauh. Lalu dia berkata lagi, dan jika akan melaksanakan salat, maka ucapkanlah Allahu akbar dan seterusnya seperti yang kita ketahui lafal iqamah pada saat ini. Itu. Nah, falamma asbahtu ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu faqala innaha la ru'ya haqqun insyaallah kum ma'a bilalin fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'azzin bihi fa innahu anda sautan minka. Demikianlah setelah pagi hari saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan mengenai mimpi saya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, benar. Itu adalah impian yang benar, artinya mimpi yang benar. Insyaallah temuilah saudara Bilal dan sampaikan impianmu kepadanya supaya dia saja yang berazan, karena dialah yang mempunyai suara lebih keras daripada engkau. Jadi dasarnya kaul Bilal karena Elina. Ya. Fakuntu ma'a Bilalin faja'altu alqihi alaihi falyu'azzinu bih. Saya pun lalu menemui dan menyampaikan impianku kepadanya, kemudian dia berazan. Fasami'a dzalika Umar bin al-Khattabi wa huwa fi baitihi faharaja yajurru ridaahu wa yaqulu walladina ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu misla ma ra'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamdu. Sahabat Nabi, sahabat Umar bin Al-Khattab yang berada di rumahnya mendengar suara azan sahabat Bilal, lalu keluarlah seraya menyeret selendangnya dan berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh saya tadi malam bermimpi seperti mimpi Abdullah bin Umar. Oleh beliau menjawab, segala puji milik Allah. Jadi sama mimpilah Umar, Lakul Abdullah kan deh. Sama persis mimpinya. Jadi dia didatangi oleh orang untuk memberitahukan akeh ucarana ne o situ ba. Ne situ sampai makanya gunakan azan tadi itu. Kila ra'a bi'data asara sahabiyan wa qad yusannul azanu li ghairi salati kama fi azanil mahmumi wal masru'i wal qadbani wa man sa'a khuluquhu min
insanin au bahimatin wa indal hariki wa inda tagawuli al-gilani ay tamarrudil jinni. Dikatakan ada belasan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi seperti mimpi Abdullah tersebut. Jadi lainnya Umar pula, bahkan belasan sahabat mimpi yang sama. Ya. Azan itu sungguh disunahkan. Nah, akhirnya kepati bitro. Layak lokupati nah. Dia perlu ketik mendaita masalah azan akhirnya kan tugasnya Bilal Nur minta kibah bagai. Nah, tapi perlu diketahui jamaah sekalian, akhirnya disunatkan deh. Azan itu sungguh disunahkan pula kepada selain akan menunaikan solat. Warawali dianjurkan untuk azan selain sambea. Maka gitu deh. Azan untuk orang yang sedang tertimpa kesusahan. Orang yang tidak sadarkan diri karena terganggu jin. Waras itu kerasukan deh, bapak. Ini ya, ini disunahkan ini. Jadi waras itu kerasukan sih istilahnya tumluk henca. Ya tumluk henca deh, bapak apa nih? Ini diajarkan ini. Orang yang sedang marah, bahaya, dombani ke malu mehenca, dombani ke setan itu. Azan karena perbuatan manusia dan binatang yang tidak baik. Nah, warasi pelatoma rawi baik termasuk binatang buas azan ini. Ketika terjadi kebakaran, waramutu rasa azan kami diweki, apalagi sampai menghargai orang. Dan ketika ada amukan hantu, warasi cup-capai hantu ini dirasakan ini. Dan jin, dan juga termasuk ada banjir, warasi mbere, bain detikan rasa, bawea. Ya. Jadi itu nebate kita tahu jamaah sekalian kami diweki, warasi kebakaran, banjir, warasi itu maga lubenca, warasi itu membani, bawea pun. Ya. Karena itu akan meredakan lain dan disembiang puak. Ya. Wa huwal iqamatu fi uzunayil mauludi wa khalfil musafiri. Azan dan iqamat disunahkan juga dikumandangkan pada kedua telinga bayi yang baru lahir. Azan di telinga kanan, sedangkan iqamat dibaca di telinga kiri. Dan dikala seorang akan berangkat bepergian, asal tidak pergi ke tempat maksiat, ya termasuk domnela haji, domnela sekolah, domnela batu tentara, domnela batu polisi, domnela kuliah, azankan. Ini ada antar dengan azan. Kombimboto tepatin rakyat, ini ada kaidahnya. Yusannu alal kifayati wa yahsulu bi fi'lil ba'di azanun wa iqamatun liyahbaris sahihaini idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum. Sunnah kifayah, yaitu cukup dilakukan oleh sebagian orang melakukan azan dan iqamah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan. Ya. Lizakarin walau sabiyan wa munfaridan wa in sami'a azanan min ghairihi alal mu'tamadi khilafan lima fi sarhi muslimin. Bagi laki-laki sekalipun anak kecil sholat sendirian ataupun munfarid dan sekalipun sudah mendengarkan azan orang lain,
menurut pendapat yang mutamad, lain halnya dengan yang termaktub dalam Syarah Muslim. Artinya disunahkan kita ini azan kalau mau sholat. Kone sampai kese. Ya. Atau bahkan kepada anak kecil sekalipun disunahkan untuk azan. Memang, na'am, insami'a azanal jama'ati wa arada salata ma'ahum lam yusannu lahu alal aujuhi. Jadi katakan memang, tapi tidak dia telah mendengar. Jika dia telah mendengar azan salat jamaah yang ingin salat berjamaah, misalnya berbarasi gini deh. Ya, mereka bersama-sama, misalnya mendengar azan untuk melakukan salat berjamaah bersama-sama, maka menurut beberapa tinjauan dia tidak disunahkan mengerjakan azan sendiri. Main tiralo apa nih? Karena dia sudah mendengar azan yang memang panggilan tujuannya adalah untuk melakukan sholat berjamaah. Ya. Kekhususan azan dan iqamah di atas hanya untuk sholat maktubah, hanya untuk sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu tadi maksudnya tadi sholat berjamaah itu tuh. Hanya untuk sholat maktubah atau sholat fardu 5 waktu sekalipun sholat qada, bukan untuk sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah, sholat jenazah ataupun sholat nazar. Jadi sholat jenazah diperlu abah wali. Ya, aku tidak tahu ini. Mara kira-kira umpah bahwa ini sampai jenazah, tidak perlu itu. Ya. Atau sampai sunnah. Ya, kecuali barang nanti sampai sunnah yang nanti dianjurkan. Misalnya sampai istisqa, nanti kita lihat. Walau iktasara ala ahdihima linahwi doiki waktin wal azanu aulabi. Jika seorang ingin mencukupkan salah satu dari azan dan iqamah karena semisal waktu telah sempit, maka yang lebih utama adalah melaksanakan azan. Abu nego misalnya mepet ke ni azan atau iqamah lo guys. Nah, ternyata di sini yang lebih utama adalah azan saja. Ya. Kemudian wa yasunnu azanani li subhin wahidun qablul fajri wa akhiruhu ba'dahu. Nah, sunnah melakukan azan 2 kali pada waktu subuh, yaitu sebelum terbit fajar dan satu lagi setelah fajar. Artinya sebagaimana begini. Kalau ingin melakukan salah satunya boleh juga, maka yang lebih utama melakukan azan setelah fajar. Artinya sampai kayak gini. Kalau hanya ingin melakukan salah satunya saja, tapi sunnah 2 kali. Ya. Dediru sampai tahajud kayak gombi. Ya. Sunnah azan 2 kali untuk sholat Jumat. Nah, yaitu pertama setelah khatib naik mimbar dan sebelum khatib naik mimbar. Apa nih kalau ini? Ya, sunnah itu. Kemudian sunnah juga melakukan 1 kali azan saja untuk salat yang pertama bagi salat-salat yang sambung menyambung dalam pelaksanaannya. Misalnya salat qada, 2 salat jama'. Salat qada dengan salat ada yang waktunya sudah masuk sedangkan azan belum dilakukannya. Maksudnya ini sekali pasambia misalnya musafir hoga. Nek lalu jama' antara maghrib lapo isya. Bas sekali babe ni. Ya. Aina misalnya yo gori loka bawali Allah bot ndene pu bawali dapat apa sambil awali dah. Ya, jadi cukup 1 kali saja azannya. Nah, sunnah iqamah untuk setiap sholat. Nah, nanti diselang saja dengan iqamah. Misalnya belum betul nikapa ga? Nikapa. Bah ni maghrib. Bah maghrib. Gorede sampai maghrib. Gorede
Kalau maghrib kan waktu lo ada di tompo, jadi harus utuh telur rakaat. Kecuali yang bisa di kosar itu, yaitu ya isya nih. Pala dua-dua itu zuhur dengan asar. Jadi dua rakaat lohor, dua rakaat asar. Kalau maghrib dengan isya, telur rakaat maghrib, dua rakaat isya na. Pala ngori sampai maghrib berdiri qomat lagi. Jadi tidak perlu untuk azan, tapi cukup qomat untuk melakukan sholat isya. Ini kaidahnya. Bagi wanita, wasunnah iqamatu lil unsa sirran wa khunsa. Derudu siwe sunnah untuk melakukan qomat tetapi dengan suara pelan saja. Dosiwe lo qomat tapi kanari-nari Pak. Begitu juga banci, versi banci. Malum banci kayak mirip-mirip dosiwe kayak nanti. Jadi dosiwe ataupun banci, qomat itu sunnah, para kanari-nari peelina. Tidak makruh bagi wanita melakukan azan untuk kaum wanita dengan suara pelan. Nah, artinya lo juga Pak, tapi deru sama-sama sibe dah Pak. Tapi dengan suara pelan-pelan saja. Ya. Jika melakukan dengan suara keras, maka hukumnya haram. Ya. Aina boleh batu dosi ba Allahu Akbar lah kena eling dosi ini ba haram. Ne sibat kena nari saja. Sunnah juga dikumandangkan panggilan untuk sholat sunnah yang diatur pelaksanaannya secara jamaah. Nah, okey. Bebe gu sampai sunnah ge lua bagai. Nah, itu sholat sunnah yang memang dilakukan secara berjamaah, misalnya sampai tarawih. Itu sebutan lu apa? Misalnya naik pisah artinya sampai wardulam atau nih tampu jam 10 gombi. Lu apa nih? Nih. Atau salat witir di dalam bulan Ramadan yang dikerjakan tersendiri dari tarawih. Misalnya gue sampai tarawih. Dulado. Pada piasi meni awal sampai awali jam-jam 3 piasi witir gini witir. Lo apa awali? Betul. Nah. Kemudian salat lagi, salat gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Lo apa itu deh? Nah, itu disunahkan untuk azan. Panggilannya adalah as-salata jami'ah. Panggilannya. Ya. As-salata jami'ah. Bisa dibaca nasab susunan igra atau bisa juga dibaca marfu. Bisa as-salatu jami'atun atau as-salata jami'atan. Ya. Kalau misalnya dibaca nasab maka dia berstatus sebagai hal. Dan apabila dibaca rafa, maka dia menjadi khabar jami'ahnya. Ya. Sudah mencukupi dengan panggilan as-salatu, as-salah, atau halammu ilas salah. Ayo tunaikan salat. Nah, itu saja panggilannya. Itu sudah mencukupi. Jadi panggilannya adalah as-salah, as-salah, atau halammu ilas salah. Nah, wa yukrahu, dan makruh menggunakan hayya 'alas shalah. Ya, makruh apabila kita mengucapkan hayya 'alas shalah. Saat apa itu? Saat kita melaksanakan salat gerhana. Ya, ataupun melakukan salat-salat sunat tadi itu. Wayam bagi nadbuhu inda dukhulil waqti wa inda sholati liyakunu naiban alal azani wal iqamah. Panggilan di atas hendaknya dikumandangkan setelah waktu sholat tiba dan diulangi ketika akan melaksanakannya agar dapat mengganti kedudukan azan dan iqamah. Ya. Artinya tadi yang panggilan tadi itu
Halamu ila sholah atau as-sholah. Kalau misalnya mau semula pun kita sembah jenazah, ya as-sholatu jami'ah. Ya deh. Kemudian wa kharaja biqauli li jama'atin, tidak termasuk dalam ketentuan kami untuk jamaah ma la yusannu fihi al-jama'ati wa ma fu'ila furada wa binaflin manduratin wa salatun khazanazah janazah, ya maaf, wa salatu zanazatin. Tidak termasuk dalam ketentuan kami untuk jamaah apabila solat sunnah tersebut tidak disunahkan berjamaah pelaksanaannya. Solat sunnah yang dikerjakan secara sendirian, misalnya solat nazar ataupun solat jenazah. Ya. Nah, oke. Wasurita fihima fil azani wal iqamah. Syarat-syarat azan dan iqamah, syaratnya azan dan iqamah. Yang pertama adalah tertib, yaitu membaca kalimat azan dan iqamah secara tertib seperti telah diketahui. Demikian ini berdasarkan ittiba kepada Rasulullah. Berarab begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Aina bola balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, wa asyhadu an la ilaha. Janganlah nganggur tuh ini. Jadi harus melakukan secara tertib. Ya. Jika kalimat-kalimat azan terbalik, sekalipun tidak sengaja lupa, maka azannya tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua adalah wawilau, bersambung-sambung. Baina kalimatihima na'am la yadurru yasiru kalamin wasukutin walau amdan. Bersambung-sambung antara kata demi kata. Memang, tetapi tidaklah mengapa jika antara kata dengan kata yang lainnya ditengahi di sela-sela sedikit berbicara atau diam sebentar sekalipun disengaja. Ya, sebaik-baiknya itu langsung sambung saja. Tapi senawasi anda lalu lah. Ya, yang boleh Ramin itu nih. Bahkan